Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, kita bertemu lagi di channel Ani Hartini dalam pokok bahasan reaksi redoks dan sel elektrokimia. Untuk kelancaran channel ini jangan lupa di subscribe, like, komen, serta pencet tombol notifikasinya. Marilah kita belajar dengan sub pokok bahasan sel elektrokimia. Elektrokimia dari kata elektro dan kimia. Elektro itu artinya listrik, kimia reaksi kimia. Berarti di sini ilmu yang mempelajari hubungan antara reaksi kimia dengan energi listrik. Contohnya apa? Reaksi kimia bisa diubah menjadi energi listrik. Contohnya baterai. Betul ya, reaksi kimia jadi listrik. Contohnya apa? Dari listrik bisa menghasilkan reaksi kimia. Contohnya apa? Pelapisan logam dengan logam lain atau penyepuhan. Kalau saya misalkan aki itu kalau memakai aki berarti aki dari pemakaian aki, berarti dari energi listrik. Dari energi kimia berubah menjadi energi listrik. Tapi kalau saya ngecas aki dari listrik menjadi kimia. Nah, nanti kita belajar tentang hubungan antara listrik dengan reaksi kimia. Kita lihat dulu ya. Di sini yang pertama tentang reaksi redoks spontan. Maksudnya seperti apa? Sebelum kita masuk ke sini, saya mau mengulas dulu yang namanya listrik, arus listrik terjadi karena adanya aliran elektron. Setiap elektron yang bergerak membawa muatan listrik sebesar 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom. Berarti adanya elektron yang berpindah itu bisa menyebabkan arus listrik. Nah, ini nanti. Padahal kita tahu bahwa reaksi kimia itu selalu berhubungan dengan perpindahan elektron. Nah, nanti elektron yang berpindah ini kalau dilewatkan dengan menggunakan kabel, dihubungkan dengan voltmeter atau dihubungkan dengan lampu, nanti lampunya bisa menyala. Berarti adanya reaksi kimia bisa menghasilkan energi listrik. Nah, sebelum masuk ke sini, kita lihat dulu reaksi redoks spontan. Kita lihat gambar di sini. Di sini kita lihat Zn dimasukkan ke dalam larutan CuSO4. Zn berwarna putih, larutan CuSO4 berwarna biru. Kita lihat sebelah kanan. Apakah terjadi reaksi? Iya, kenapa? Karena berubah. Warnanya berubah, di sini endapannya juga berubah. Berarti ini terjadi reaksi kimia. Betul. Kalau terjadi reaksi kimia, berarti ada perpindahan elektron. Nah, reaksinya seperti apa? Kita tulis dulu. Di sini Zn. Nih ya, yang sebelah kiri ya, Zn berbentuk padat ditambah dimasukkan CuSO4 itu berarti ditambah CuSO4 berbentuk larutan menghasilkan. Nah, kita lihat di sini. Ini endapan Cu. Berarti kan berubah. Ditambah, lah ini sisanya. Tinggal yang kalau ini Cu punya teman, nanti Cu-nya sendirian. Berarti Zn-nya punya teman, berarti tambah ZnSO4. Temannya kan SO4. Nah, ini larutan. Berarti terjadi reaksi toh. Nah, ini kalau diringkas juga bisa. Kita lihat caranya seperti apa. Kita lihat. Ini kita tulis dulu bilangan oksidasinya Zn sendirian 0. Masih ingat SO4 itu satu kesatuan min 2, berarti CO-nya di sini plus 2. Ya. O-nya min 2, S-nya jadi plus 6. Masih ingat ya menentukan bilangan oksidasi kan? Nah, di sini CO-nya 0, sendirian 0, ya. SO4 satu kesatuan min 2 berarti Zn-nya plus 2, O-nya selalu 2 plus min 2, S-nya berarti plus 6. Dah, kita lihat dulu siapa yang berubah bilangan oksidasinya. Nih, Zn. Nah, siapa lagi yang berubah? Cu. Dah. S-nya tidak.
O-nya juga tidak kan? Nah, berarti di sini Zn mengalami reaksi apa? Dari 0 ke plus 2 berarti reaksi bilangan oksidasinya naik kan? Oksidasi. CO dari plus 2 ke 0 reduksi. Oksidasi dan reduksi. Zn-nya mengalami oksidasi, CO-nya mengalami reduksi. Ini tulisan ini bisa saya ringkas, boleh saya tuliskan ringkasannya saja yang berubah saja. Berarti di sini Zn solid ditambah yang berubah ini kan Cu kan? Cu2+, berarti ini CuSO4 itu bisa saya tulis Cu2+. Saya ambil ionnya. Nah, ini Cu-nya 2+. Menjadi ini Ag ya. Menjadi Cu solid ditambah Zn2+. Nah, karena SO4 tidak berubah berarti tidak usah dituliskan. Berarti yang dituliskan yang berubah saja. Berarti nulis seperti ini boleh. Nah, dah. Berarti di sini siapa yang mengalami oksidasi? Zn. Kalau dia mengalami oksidasi, berarti kan bilangan oksidasinya naik kan? Jadi positif kan? Berarti dia elektronnya lepas atau dia menangkap elektron supaya dia menjadi plus. Zn menjadi Zn2+. Berarti dia melepaskan elektron. Oh, oksidasi itu melepaskan elektron. Reduksi dari plus menjadi 0, berarti kan dia menangkap elektron. Nah, berarti di sini ada perpindahan elektron dari siapa? Dari Zn menuju ke Cu. Zn menuju ke Cu2+. Nah, ini kalau elektronnya saya hubungkan dengan kabel, nanti perpindahan elektronnya dimasukkan ke dalam kabel, nanti bisa ada aliran listrik. Nah, kita lihat dulu di sini. Nah, pertanyaannya, apakah semua logam kalau dimasukkan ke dalam suatu larutan bisa terjadi reaksi? Belum tentu. Tidak semua logam kalau dimasukkan ke dalam larutan dapat bereaksi. Terus caranya bagaimana? Nah, setiap logam memiliki potensial reduksi yang berbeda-beda. Atau setiap logam memiliki potensial oksidasi yang berbeda-beda. Nah, ini ada daftar potensial reduksi. Kita lihat persamaan reaksinya. Nah, Mn2+ menjadi Mn, berarti kan reduksi. Atau menangkap elektron kan reduksi. Potensinya min 1,20. Kita lihat dulu di sini. Nah, artinya apa? Nih, Mn sama Ag, ya. Kalau kita lihat dua saja di sini, siapa yang berpotensi mengalami reduksi yang lebih besar? Ag. Kenapa? Karena dia potensi reduksinya besar. Positif. Semakin positif, semakin besar potensial reduksinya, berarti semakin mudah mengalami reaksi reduksi. Semakin besar potensial oksidasinya, berarti dia mengalami reaksi oksidasi. Karena di sini reaksinya reduksi, berarti E0 di sini adalah potensial reduksi. Ya, berarti kalau saya hubungkan antara Mn dengan Ag, tinggal kita lihat saja E0-nya. Siapa yang lebih besar? Ag kan? Oh, berarti Ag kalau ditempelkan dengan Mn, Ag-nya mengalami reduksi, Mn-nya mengalami oksidasi. Ya. Zn dengan Cu. Nah, kita lihat Zn dengan Cu. Siapa yang potensinya lebih besar? Cu. Berarti Cu mengalami reduksi. Nah, kalau kita lihat di sini Zn sama Cu, Cu-nya yang reduksi. Ya. Zn dengan Cu, Cu-nya mengalami reduksi. Zn-nya oksidasi. Ya. Kalau misalnya Cu dengan Pb, siapa yang reduksi? Cu. Karena ini lebih besar. Zn dengan Pb, siapa yang lebih besar? Zn dengan Pb, kita lihat E0-nya. E0-nya besar siapa? Pb kan?
Ya, besar PB ya. Berarti PB-nya yang reduksi. Nah, sekarang kita lihat contoh soal notasi sel yang berlangsung spontan. Ini maksudnya apa? Ini maksudnya nanti berarti reaksinya kalau saya tulis berarti gini. Ag ditambah Mn2 plus ini. Jadi Ag menjadi Ag plus, Mn2 plus menjadi Mn. Nah, ini berarti Ag ditambah Mn2 plus Ag tambah Nm2 plus menjadi Ag plus ditambah Mn. Nah, dah berarti Ag-nya mengalami apa? Oksidasi kan? Dari Ag menjadi Ag plus oksidasi, Mn-nya mengalami reduksi. Kita lihat dulu Ag sama Mn. Lihat di sini. Ag sama Mn. E0-nya besar siapa? Ag dan Mn? Ag kan? Berarti Ag-nya harus reduksi. Apakah di sini Ag reduksi? Oksidasi, berarti reaksi ini tidak berlangsung. Lanjut yang B. Antara Zn dengan Ag, kita lihat Zn dengan Ag. Zn dan Ag, besar siapa? Zn dan Ag plus 0,80 dengan min 0,76. Besar siapa? Ag kan? Besar Ag ya? Berarti Ag-nya yang mengalami reduksi. Apakah di sini Ag mengalami reduksi? Ya, dari Ag plus menjadi Ag. Reduksi kan? Makanya Zn-nya kan oksidasi. Berarti ini berlangsung. Yang B. Kita cocokkan lagi yang C, coba. Zn dan Mn. Zn 0,76 sama Mn-nya min 1,20. Besar siapa? Besar Zn ya. Berarti Zn-nya reduksi. Nah, di sini Zn-nya oksidasi. Zn menjadi Zn plus. Ingat ya, E0 besar mengalami reduksi. Terus lagi, E0 besar berarti reduksi. Tinggal kita bandingkan saja mana yang besar ya. Ag dengan Cu. Ag sama Cu. Nih, 0,80 Cu-nya plus 0,34. Besar siapa? 0,80. Berarti Ag-nya harus reduksi. Apakah di sini Ag reduksi? Oksidasi. Berarti reaksi tidak berlangsung. Ya. Ag dengan Zn. Ag dan Zn. Ag ini Zn. Besar siapa? Besar Ag ya. Berarti Ag-nya reduksi, ini Ag-nya oksidasi. Berarti reaksi tidak berlangsung. Sudah paham? Dah ya. Nah, pertanyaannya, Bu, kalau misalnya tidak diketahui potensial reduksi, kita bisa menggunakan deret volta namanya. Nah, ini deret volta, ini adalah susunan dari potensial reduksi. Dimulai unsur yang lebih suka mengalami oksidasi menuju unsur yang lebih suka mengalami reduksi. Nah, cara menghafalkannya seperti apa? Kita lihat dulu di sini. Ini triknya ya. Triknya li bocono mangan aluminium, minum air, jaman cari VCD ning kosan, PBH cupruk hangus agak pahit au. Saya ulangi lagi. Li bocono mangan aluminium, minum air, jaman cari VCD ning kosan, PBH cupruk hangus agak pahit au. Saya tulis berarti di sini li bocono, berarti saya nulis LIK li bocono mangan aluminium, minum MN ya, minum air, jaman cari VCD neng
kosan PBH kerupuk cupruk hangus agak pahit Nah, nih yang sebelah kanan itu mengalami reduksi, senang mengalami reduksi. Yang sebelah kiri itu mengalami oksidasi. Mengalami oksidasi, yang sebelah kanan mengalami reduksi. Yuk kita lihat contoh soal. Tentukan apakah reaksi berikut dapat berlangsung atau tidak dapat berlangsung pada kondisi standar. Kita lihat dulu di sini ya. Mg ditambah Ni2+. Yang namanya reaksi berlangsung berarti terjadi perubahan. Ini kita buat dimisalkan dulu kalau reaksi ini berlangsung ya. Semuanya kita buat misalkan dulu. Berarti Mg yang mula-mula tidak punya muatan menjadi bermuatan. Mg itu kan golongan 2A kan, berarti menjadi Mg 2+ ditambah Ni yang punya muatannya menjadi Ni tidak punya muatan. Yang asalnya tidak punya muatan menjadi bermuatan, yang asalnya bermuatan menjadi tidak bermuatan. Sekarang tinggal kita lihat di sini. Mg kalau di sini dia mengalami oksidasi kan? Ya. Ni kalau di sini mengalami reduksi kan? Apakah sesuai dengan deret volta? Kita lihat dulu Mg ini, Mg dibandingkan dengan Ni di sini. Nah, Mg mengalami oksidasi. Kalau dilihat sini kan Mg lebih ke kiri, berarti Mg-nya harus oksidasi, Ni-nya harus reduksi. Apakah ini sudah sesuai? Mg-nya oksidasi? Ya. Apakah ini sudah sesuai? Ni-nya reduksi? Iya kan? Berarti sesuai kan? Berarti reaksi ini berlangsung. Ya. Oke, kita lanjutkan. Ya, contoh yang kedua, yang B. Ya. Yang B kita lihat dulu di sini. Cu ditambah Cr3+. Nah, kita buat seolah-olah reaksi ini berlangsung dulu. Asalnya sendiri berarti dia punya muatan. Berarti menjadi Cu2+. Tahu plus berapa? Kalau nggak tahu dibuat, pokoknya dia positif ya. Atau Cu+1 boleh, +1 boleh, +2 juga boleh. Terus ditambah Cr. Cr-nya berarti dia punya muatan 3. Berarti nanti dia tidak bermuatan. Tinggal kita lihat dulu. Di sini kita ramalannya Cu-nya mengalami oksidasi. Ini ramalannya ya. Ramalannya oksidasi. Cr-nya mengalami reduksi. Kita lihat dulu sesuai apa tidak dengan ramalan ini. Ya. Lihat deret voltanya tadi. Nah, di sini deret voltanya terlihat di sini antara siapa? Cu dengan Cr. Ya, Cu-nya yang mana Cu-nya? Cu-nya ini. Cr-nya ini. Nah, di sini kalau menurut ini siapa yang mengalami oksidasi? Cr. Siapa yang mengalami reduksi? Cu. Apakah sesuai? Cr-nya harusnya oksidasi kan? Di sini Cr-nya kok reduksi? Berarti reaksi ini tidak berlangsung. Berarti ini tidak berlangsung. Nah, karena tidak sesuai dengan yang ada di deret volta. Ini kan ramalan kita. Yuk, kita buat lagi. Yang nomor C. Ya, yang C. Atau deret voltanya tak tulis lagi aja di sini biar
Tidak bingung? Oke ya, di sini li becono mangan aluminium, minum air, zaman cari VCD ning kosan PBH cupro hangus agak pahit au. Nah, berarti yang sebelah sana itu yang reduksi, yang sebelah kiri itu yang oksidasi. Yuk kita lihat ini ramalannya. Al sendirian berarti nanti Al punya teman. Al itu golongan berapa? 3 kan? Nah, berarti nanti yang FeSO4 nanti sendirian tuh Fe. Jadi logam dengan logam itu terjadi pendesakan. Nah, ini logam berarti asalnya Al tidak punya teman, nanti Al temannya SO4. SO4 ada min 2. Al kan plus 3. Berarti jadinya nanti Al itu plus 3, SO4 itu min 2. Berarti Al 3 kali SO4 Al 2 kali SO4 3 kali. Al2 SO4 3 kali. Ini saya hapus dulu aja. Ya, ditambah nanti yang sendirian Fe. Berarti saya nulis ini Al2 SO4 3 kali. Oke, dah. Kita cek dulu ramalan kita betul atau salah. Berarti di sini Al yang mula-mula 0 menjadi plus 3 kan? Ini kan kalau punya teman berarti dia positif. Kalau sendirian berarti 0. Ya, ini berarti 0, ini menjadi ini plus 3. Dari sini kan? Berarti di sini Al-nya mengalami oksidasi. Nah, Fe-nya dari dia punya teman kan berarti plus menjadi 0, berarti di sini mengalami reduksi. Sesuai apa tidak dengan ramalan ini? Antara siapa? Al dan Fe. Ini Al, ini Fe. Nah, siapa yang oksidasi? Al. Oh, ini Al oksidasi, betul ya? Siapa yang reduksi? Fe. Sesuai ramalan, sesuai dengan deret voltanya berarti berlangsung. Nah, sudah. Alhamdulillah.